Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita seperti biasa berada di kebun. Nah, sekarang ini kita berada di kebun cabai, yaitu cabai rawit. Nah, kita harus tetap semangat sebagai petani walau bagaimanapun keadaan kita. Karena dengan semangat kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, dengan semangat kita bisa meraih cita-cita yang kita impikan. Nah, kawan-kawan, mari kita lihat sama-sama untuk lebih jelasnya pertumbuhan cabai rawit yang kita tanam ini. Tanaman yang kita tanam ini adalah cabai rawit. Jadi kita sudah terbiasa membudidayakan atau menanam cabai rawit. Yang uniknya tanaman cabai rawit yang kita tanam ini adalah selalu kita menggunakan namanya lahan bekas atau lahan janda. Ini dulunya lahan ini adalah bekas daripada tanaman timun. Jadi pertama kali kita tanam setelah olah tanah adalah timun. Nah, setelah panen timun itu selesai, kita tanam timun lagi yang kedua kali. Nah, setelah itu tanam timun sudah selesai, baru kita nanam cabai rawit di tengahnya, 2 jalur ini. Dan sekarang pun di pinggirnya sudah kita tanam sawi putih. Jadi inilah keuntungan kita dalam menanam cabai rawit. Kita selalu tidak fokus dengan satu jenis tanaman, karena kita tahu sebagai petani, kalau kita fokus dalam satu tanaman, jadi kita tidak mendapatkan hasil tambahan atau saling menutupi satu sama lain. Karena disebabkan umur cabai rawit ini cukup panjang atau cukup lama, tentu kita memerlukan modal biaya perawatannya, baik itu pengocoran maupun dispray. Karena kita tahu sekarang ini obat-obatan cukup mahal, begitu juga dengan pupuk. Jadi langkah efisien yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita menekan biaya perawatan cabai itu. Yaitu seperti tadi salah satu caranya adalah sistem tumpang sari. Nah, ini sawi putihnya sudah agak besar-besar. Sebenarnya dia tidak mengganggu tanaman cabai itu sendiri, karena sawi putihnya kita tanam di pinggirnya. Jadi nanti setelah tanam sawi putih, jadi modalnya bisa kita belikan obat untuk perawatan cabai rawit itu sendiri. Jadi sebenarnya sangat menguntungkan. Pertumbuhan cabai rawitnya, walaupun ini di lahan bekas atau lahan janda, jadi tetap maksimal. Seperti kawan-kawan perhatikan, daunnya segar, hijau royo-royo. Ini kita baru mengaplikasikan obat semprot baru 1 kali, yaitu dengan menggunakan fungisida bahan aktif mancozeb dan ditambah dengan kalsium sama sedikit campuran perkat. Kita tidak berani mengisi yang namanya pupuk daun atau pupuk mempercepat pertumbuhan. Itu sangat rawan khususnya untuk cabai rawit. Nah, yang perlu diperhatikan bagi para petani khususnya, bagaimana kita bisa berpikir secara cermat. Bagaimana cara kita bisa menghemat keuangan. Bagaimana cara kita bisa menghemat waktu, dan bagaimana cara kita mengatasi pikiran agar kita bisa berkelanjutan dalam budidaya tanaman cabai. Jadi kita tidak berpikir untuk mencari uang kemana, karena seperti tadi sudah saya katakan, bahwa dengan cara tumpang sari seperti ini,
sangat menguntungkan, jadi saling menutupi satu sama lain. Jadi biaya perawatan cabai untuk kedepannya kita sudah ada, yaitu dengan panen pertama timun dan yang kedua adalah sawi putih seperti ini. Nah, inilah yang harus diperhatikan bagi para petani. Kita harus pintar-pintar menghemat dana untuk membudidayakan tanaman cabai itu sendiri. Nah, mungkin sampai di sini video yang saya buat. Semoga ini bermanfaat. Mohon doa dan dukungannya agar channel Ardana PT ini berkembang dengan baik. Sekian dan terima kasih.